Sekarang kita campurkan larutan yang berwarna biru ini ke dalam larutan yang berwarna merah muda. Kalau yang ini dituang kemana, Pak? Itu ke larutan yang di sana tuh. Di sana. Warna apa, Pak? Yang itu tuh. Yang itu loh. Hai teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang perkataan guru tadi? Apakah jelas atau belum cukup jelas? Guru tadi tidak menyebutkan dengan jelas larutan mana yang dimaksud. Dengan kata lain, terdapat bagian-bagian yang dilesapkan atau dihilangkan. Akan tetapi teman-teman, jika kata pelesapan itu terdapat dalam teks, lebih mudah loh bagi kita untuk memahaminya. Mari kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan pelesapan. Jadi teman-teman, pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan telah disebutkan sebelumnya. Tahukah teman-teman bahwa pelesapan ini banyak terdapat pada kalimat yang subjeknya, predikatnya, atau objeknya sama, sehingga tidak perlu disebutkan lagi. Begini contohnya. Ini contoh pertama, dan ini contoh kedua. Perhatikan baik-baik kedua kalimat tersebut ya teman-teman. Dari kalimat pertama, kita dapat mengetahui bahwa objeknya adalah tepung, air, telur, dan gula. Nah, objek tersebut telah disebutkan dalam kalimat pertama dengan jelas. Namun, ketika beralih ke kalimat kedua, kita tidak menemukan objek apapun. Mengapa demikian? Karena sebenarnya terdapat pelesapan dalam kalimat tersebut. Jika kita ingin mengetahui apa yang menjadi objek pada kalimat kedua, kita perlu membaca dengan saksama kalimat pertama terlebih dahulu. Sehingga, kalau kita bedah, sebenarnya begini loh kalimat-kalimatnya. Ini dan ini. Bagaimana teman-teman? Objeknya sama bukan? Nah, sekarang kalian sudah mengerti ya? Sekarang, yuk kita uji pemahaman kalian tentang pelesapan dalam teks prosedur. Coba perhatikan kedua kalimat berikut ya. Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Apakah yang dilesapkan dalam kalimat kedua? A. Tepung ketan atau cairan santan. B. Campuran tepung ketan dan cairan santan yang akan dimasak. C. Campuran tepung ketan dan cairan santan yang telah dimasak. Jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman. Karena dari kalimat pertama kita dapat mengetahui bahwa tepung ketan dan cairan santan itu dimasak secara bersamaan selama 30 menit. Jika dalam opsi A, terdapat kata atau yang tidak tepat. Adapun dalam opsi B, terdapat kata akan dimasak yang juga tidak tepat. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti bukan? Jika kalian masih bingung, cobalah untuk menyimak ulang penjelasan mengenai pelesapan ini dari awal ya. Tetap semangat karena masih ada beberapa unsur kebahasaan lain dalam teks prosedur yang masih akan kita bahas loh. Kalau begitu, sampai jumpa.